solidaritas sosial dan toleransi sebagai wujud semangat kebangsaan pemuda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang subtema yang pertama, yaitu tentang peran pemuda dalam menumbuhkan toleransi di tengah keberagaman sosial dan budaya. Nah, ini fokusnya pada bagaimana peran pemuda bisa menjaga persatuan dalam masyarakat multikultural. Nah, coba teman-teman semua bayangkan tentang sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, inilah Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman. Namun, keberagaman ini bukan berupa tantangan. Persatuan dan toleransi bisa menjadi kunci utama agar kita tetap berdiri sebagai negara Indonesia yang kuat. Nah, di tengah keberagaman yang begitu kompleks, siapa sih yang paling berperan dalam menjaga keharmonisan ini? Nah, tentu jawabannya adalah generasi muda atau Gen Z, pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Nah, mereka bukan hanya sebagai penerus bangsa, tapi juga sebagai agent of change atau agen perubahan yang mampu menyulam keberagaman menjadi kekuatan yang menyatukan. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana pemuda memegang peranan penting dalam menumbuhkan toleransi dan menjaga persatuan dalam masyarakat multikultural. Nah, kita akan melihat bagaimana sih semangat, kreativitas, sikap terbuka para pemuda menjadi jembatan harmonisasi di tengah perbedaan saat ini. Mari kita simak bersama, karena peran pemuda adalah harapan untuk Indonesia yang damai dan bersatu. Nah, kita langsung masuk saja ke peran pemuda dalam menumbuhkan toleransi dan menjaga persatuan di masyarakat multikultural. Yang pertama itu ada pemuda sebagai agen perubahan sosial atau agent of change. Nah, pemuda memiliki posisi strategis dalam masyarakat sebagai kelompok yang penuh semangat, energi, dan kreativitas. Mereka memiliki idealisme tinggi yang mendorong perubahan sosial yang lebih baik. Dalam konteks keberagaman, pemuda berperan sebagai jembatan penghubung antar kelompok yang berbeda. Nah, menggerakkan masyarakat agar lebih inklusif dan saling menghargai. Semangat inilah yang membuat pemuda itu sebagai agent of change yang mampu menumbuhkan toleransi dan mengurangi konflik sosial yang ada. Nah, contohnya itu biasanya kelompok pemuda yang mengadakan festival di daerahnya untuk memperkenalkan keragaman adat dan suku sehingga masyarakat bisa saling mengenal dan menghargai satu sama lain. Nah, yang kedua itu mengedepankan dialog antar budaya dan antar agama. Pemuda aktif berpartisipasi dalam forum-forum dialog lintas budaya dan agama, baik dalam bentuk diskusi, seminar, dan maupun kegiatan sosial. Dialog ini penting karena bisa menumbuhkan komunikasi antar kelompok yang berbeda, sehingga mengurangi prasangka dan kesalahpahaman. Lewat dialog, pemuda belajar menghargai perbedaan, sekaligus menemukan persamaan yang bisa menjadi dasar kerjasama serta persatuan antara satu sama lain ini. Yang ketiga itu adalah pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan nilai toleransi. Di era digital, pemuda memanfaatkan media sosial sebagai platform utama untuk menyebarkan pesan-pesan damai dan toleransi. Media sosial juga digunakan untuk mengkampanyekan keberagaman, menolak berita bohong atau hoax, dan mempererat solidaritas antar kelompok masyarakat. Nah, ini tuh sangat penting agar informasi positif dapat tersebar luas sehingga bisa mencegah konflik seperti ujaran kebencian secara online. Contohnya adalah kampanye dengan tagar Indonesia Damai yang digerakkan oleh komunitas pemuda di media sosial untuk melawan ujaran kebencian dan bisa memperkuat persatuan saat ini. Yang keempat, pentingnya pendidikan multikultural. Pemuda didorong untuk memahami bahwa pendidikan multikultural adalah fondasi penting dalam membentuk nilai atau sikap toleransi. Nah, pendidikan ini tuh mengajarkan kita nilai-nilai keberagaman dan penghargaan terhadap budaya, agama, dan adat istiadat sejak dini. Dengan bekal pendidikan ini, pemuda tidak hanya menjadi peserta, tapi juga menjadi agen edukasi yang mengajak masyarakat luas untuk saling menghormati. Nah, contohnya itu adalah sekolah nih yang memasukkan materi tentang kebinekaan dan nilai toleransi dalam kurikulumnya. Jadi, sehingga siswa dari latar belakang yang berbeda-beda bisa belajar bersama dan hidup secara harmonis. Nah, yang kelima, pemuda mencegah konflik dan
SARA atau suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Dengan pemahaman multikulturalisme yang baik, pemuda mampu mengenali dan menghindari diskriminasi, stereotip, serta kekerasan berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan. Sikap toleran yang menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya adalah kunci utama untuk mencegah konflik yang memecah belah masyarakat. Contohnya nih, pemuda di daerah rawan konflik yang aktif menggalang dialog lintas kelompok untuk mencegah adanya konflik sosial. Yang keenam, menguatkan nilai Pancasila dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai dasar negara dan pedoman hidup, nilai-nilai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi fondasi pemersatu bangsa. Pemuda perlu menjadikan nilai-nilai ini sebagai landasan dalam bersikap dan bertindak agar keberagaman menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Nah, contohnya adalah kegiatan kampanye atau workshop pemuda tentang Pancasila dan makna Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari pembinaan karakter bangsa saat ini. Yang ketujuh, menghindari eksklusivisme dan fanatisme. Sikap fanatik atau merasa paling benar berdasarkan identitas kelompok tertentu dapat merusak persatuan. Pemuda harus menghindari sikap eksklusif dan fanatik buta, serta memilih sikap inklusif yang terbuka terhadap perbedaan. Sikap ini bisa membantu kohesi sosial dan memperkuat rasa persaudaraan. Contohnya nih, komunitas pemuda yang mengadakan pelatihan anti diskriminasi dan menolak politik identitas yang dapat memecah belah dalam masyarakat. Nah, yang kedelapan, berperan aktif dalam kegiatan sosial dan budaya. Pemuda sebaiknya aktif berbagai kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan lintas komunitas. Keterlibatan ini bukan hanya mempererat hubungan antar kelompok, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata menjaga persatuan dan kerukunan. Contohnya, gotong royong bersama antar pemuda dari berbagai latar belakang untuk membangun fasilitas umum di lingkungan mereka. Yang kesembilan, meningkatkan kesadaran multikulturalisme. Pemuda harus sadar bahwa keberagaman adalah takdir bangsa dan sumber kekayaan budaya. Dengan kesadaran ini, mereka dapat membangun sikap saling menghormati dan toleransi, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dalam masyarakat yang majemuk secara luas. Contohnya, diskusi kelompok pemuda yang membahas manfaat keberagaman untuk kemajuan bangsa Indonesia saat ini. Nah, yang terakhir itu yang ke-10, membawa diri dengan sikap santun dan terbuka. Pemuda harus menjadi contoh dengan sikap santun, bersahabat, terbuka. Sikap positif ini membuat perbedaan diterima sebagai kekayaan, bukan ancaman. Dengan begitu, pemuda menjadi perekat sosial yang mampu meredam potensi konflik yang ada. Contohnya, pemuda yang berperilaku sopan dan ramah dalam pergaulan lintas budaya menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Jadi untuk teman-teman semua, bisa kita ambil kesimpulannya yaitu pemuda adalah ujung tombak menjaga persatuan di tengah keberagaman sosial budaya di Indonesia. Dengan peran sebagai agen perubahan, pendidik, dan komunikator, mereka dapat menumbuhkan toleransi melalui dialog, pendidikan multikultural, dan pemanfaatan media sosial. Menguatkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta menghindari fanatisme adalah kunci utama agar persatuan tetap terjaga. Dengan sikap terbuka dan aktif berperan dalam masyarakat, pemuda mampu menciptakan Indonesia yang damai, adil, dan harmonis dalam keberagaman yang ada. Nah, jadi itulah penjelasan tentang peran pemuda dalam menumbuhkan semangat dalam masyarakat multikultural. Nah, menurut Anda tantangan apa saja yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempromosikan toleransi dan juga persatuan bangsa Indonesia saat ini, khususnya dalam era digital saat ini? Nah, menurut pendapat saya nih, tantangan yang dihadapi oleh Gen Z sekarang atau generasi muda adalah karena mudahnya terpengaruh oleh berita hoax. Terkadang tuh mereka langsung percaya tentang berita-berita yang ada dalam media sosial tanpa memeriksa dahulu sebenarnya berita tersebut tuh benar atau tidak sih. Nah, yang kedua, polarisasi dan perbedaan pendapat. Di dunia digital, orang sering berdebat atau terpecah karena perbedaan pandangan seperti dalam politik, agama, ataupun dalam budaya. Dan jika tidak disikapi dengan dewasa, maka berita tersebut akan menyebabkan perpecahan dalam masyarakat sekitar. Yang ketiga itu adalah kurangnya kesadaran akan toleransi. Masih ada sebagian pemuda yang belum memahami pentingnya menghargai perbedaan. Mereka masih bersikap seperti diskriminatif atau membenci kelompok lain. Nah, yang keempat itu adanya pengaruh konten negatif
Apalagi pada zaman sekarang yang modern ini kan, pasti banyak konten-konten internet yang mengandung ujaran kebencian, rasisme, atau intoleransi. Nah, jika berita tersebut terus-terusan dikonsumsi, ini bisa memengaruhi cara berpikir kita dan bisa juga cara memengaruhi kita bersikap pun bisa terkena juga. Nah, yang kelima itu kurangnya aksi nyata di dunia nyata. Banyak pemuda zaman sekarang yang aktif berbicara soal toleransi di media sosial, tapi tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Contohnya dalam hal-hal dasar nih, seperti menjalin hubungan baik dengan orang yang berbeda keyakinan atau suku. Contohnya seperti saya sendiri, saya kan dari suku Jawa nih. Nah, mungkin ada teman-teman yang dari suku Minang. Nah, mereka adanya rasis atau diskriminasi terhadap suku karena kemayoritas kan di Sumbar ini adalah orang-orang Minang dan saya sendiri adalah orang Jawa. Jadi terkadang saya merasa ada minoritas terhadap suku. Jadi menurut saya nih diskriminasi atau rasis ini sangat tidak baik. Kenapa? Karena menurut saya sendiri ini bisa menciptakan lingkungan yang tidak adil. Saya sendiri merasa kayak kurang dihargai karena adanya perbedaan tersebut. Nah, dari tantangan yang Anda sebutkan tadi, apa solusi yang dapat ditawarkan untuk menanggulangi tantangan tersebut? Cara simpelnya nih, yang pertama itu ada dengan belajar menyaring informasi, atau teman-teman bisa nyebutnya juga dengan literasi digital. Nah, kita harus mengetahui dulu atau cek fakta dulu sebelum percaya atau membagikan berita tersebut. Juga gunakan sumber informasi yang terpercaya dan hindari menyebarkan berita-berita yang bisa menyebabkan provokatif. Yang kedua itu adalah menghargai perbedaan yang ada. Kita sadar bahwa perbedaan itu adalah hal yang wajar. Jadi tidak semua orang sepaham dengan perbedaan atau pendapat kita masing-masing. Nah, sikap saling menghargai ini akan membangun persatuan. Yang ketiga, gunakan media sosial dengan bijak. Menyebarkan konten positif tentang toleransi, kerukunan, dan keberagaman. Jangan ikut menyebarkan ujaran kebencian meskipun itu hanya lewat komentar-komentar, seperti contohnya dalam Instagram kan kita ada berita-berita yang itu belum pasti atau tidak. Nah, kita sudah menjudge atau kita sudah komentar negatif, padahal itu belum bisa dilihat keasliannya. Nah, yang keempat, ajak diskusi dengan cara damai. Jika ada perbedaan pendapat dalam diskusi tersebut, kita harus mendengarkannya terlebih dahulu dan jangan langsung menyerang. Ajak diskusi dengan tenang dan sopan, sehingga kita bisa saling menghargai, saling memahami. Nah, yang kelima, terlibat dalam kegiatan sosial. Ikut kegiatan lintas agama, suku, atau komunitas bisa membantu pemuda memahami dan menghargai keragaman budaya-budaya yang ada di Indonesia secara langsung. Nah, kan tadi ada literasi digital kan. Menurut Anda seberapa efektif literasi digital itu dapat digunakan sebagai solusi untuk menghalau tantangan tersebut? Menurut saya tentang literasi digital nih sangat efektif. Karena dalam literasi digital kita diajarkan untuk menyaring informasi atau berita-berita tersebut. Nah, jadi kita sama saja dengan membaca dengan teliti ya, karena efek dalam penyebaran berita yang hoax itu adalah sangat negatif. Bisa jadi pribadi kita terkena atau sama saja kayak tidak adil gitu. Nah, jadi literasi digital ini adalah sangat penting karena dengan literasi digital kita bisa mengetahui berita tersebut benar-benar terjadi, nyata atau tidak. Baik, saya dapat memahami terkait tantangan dan juga solusi yang ditawarkan terhadap toleransi dan juga persatuan bagi pemuda di era sekarang ini. Menurut saudara, strategi manakah yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran multikulturalisme pada generasi muda pada saat ini? Menurut saya nih, strategi yang paling efektif digunakan adalah edukasi sejak dini melalui pendidikan sekolah dan media digital. Artinya, sejak SMP, SMA, anak muda perlu diajarkan bahwa Indonesia nih memiliki keberagaman dalam suku, agama, ras, bahasa, dan budaya, dan semua itu harus dihargai satu sama lain. Nah, pelajaran seperti PPKN, sejarah, dan ekstrakurikuler bisa dijadikan sarana untuk menanamkan nilai toleransi dan keberagaman saat ini.
Selain itu, media sosial dan internet bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan konten positif tentang keberagaman budaya. Misalnya nih, kita melihat tentang video singkat edukasi tentang adat daerah, tradisi unik, dan persahabatan antar umat beragama. Nah, jadi dengan kombinasi antara pendidikan formal dan konten digital yang menarik, generasi muda akan lebih paham dan peduli terhadap pentingnya hidup rukun di tengah perbedaan. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudara, menurut saudara, apa saja dampak yang mungkin terjadi jika generasi muda gagal dalam menemukan sikap toleransi dalam kehidupan lingkungan multikultural? Dan bagaimana hal itu dapat mengancam persatuan bangsa? Nah, menurut saya sendiri nih, dampak jika generasi muda tidak toleran, tentu ada banyak ya dampaknya. Itu adalah berbagai dampak negatif, seperti yang pertama itu sering terjadi konflik atau keributan karena perbedaan antara ras, agama, suku, atau pandangan. Nah, perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan bangsa justru bisa menjadi sumber permusuhan jika tidak disikapi dengan bijak. Ketegangan sosial akan mudah muncul, bahkan bisa berujung pada kekerasan. Nah, yang kedua, muncul rasa benci dan curiga antar kelompok masyarakat. Ketika tidak ada toleransi atau prasangka buruk dan stereotip akan berkembang, orang akan melihat kelompok lain itu sebagai ancaman, bukan sebagai sesama warga bangsa yang harus dihormati. Yang ketiga, diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda. Misalnya nih, seseorang bisa diperlakukan tidak adil hanya karena agamanya berbeda atau berasal dari daerah tertentu. Hal ini dapat melukai rasa keadilan dan memperparah ketimpangan sosial yang terjadi saat ini. Yang keempat, kerjasama menjadi sulit karena tidak ada rasa saling percaya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kerjasama itu sangat penting. Jika kepercayaan hilang karena intoleransi, maka gotong royong, dialog, dan kolaborasi akan melemah. Yang kelima, citra Indonesia rusak di mata dunia. Indonesia itu dikenal dengan negara dengan keberagaman budaya yang begitu banyak. Jika konflik karena intoleransi terus terjadi, maka reputasi Indonesia sebagai bangsa yang ramah dan damai akan tercoreng di mata dunia. Dan selanjutnya itu, bagaimana itu bisa mengancam tentang persatuan bangsa. Yang pertama, bangsa bisa terpecah jika warganya terus bermusuhan. Yang kedua, rasa kebersamaan semakin lama semakin hilang, dan orang tentunya lebih mementingkan kelompok sendiri atau lebih banyak memiliki sikap egoisme. Yang ketiga, pembangunan terhambat. Itu disebabkan karena energi dan waktu habis untuk mengurus konflik yang tiada hentinya. Yang keempat, negara bisa kacau jika perpecahan tidak segera diatasi. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah sikap toleransi adalah salah satu kunci utama untuk menjaga persatuan dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Jika generasi muda tidak memiliki toleransi, maka masa depan bangsa bisa suram. Akan terjadinya konflik, perpecahan, kekerasan, kehancuran sosial, itu bisa terjadi. Sebaliknya, dengan hidup rukun, saling menghargai dan menghormati, dan memahami perbedaan, Indonesia bisa menjadi negara yang kuat, damai, sejahtera, dan persatuan akan hidup di Indonesia ini. Baik, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan saya. Saya sangat memahami jawaban yang saudara berikan. Baik, terima kasih kembali. Nah, selanjutnya subtema 2 yang akan membahas mengenai aksi solidaritas pemuda dalam merespon isu sosial dan juga kemanusiaan di era digital. Pemuda di era digital ini memainkan peran yang cukup penting, yaitu dalam merespon isu sosial dan juga kemanusiaan. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan media dan juga teknologi, guna meningkatkan kesadaran, menggalang dukungan, dan juga mendorong aksi nyata di masyarakat. Keterlibatan pemuda ini ditandai dengan adanya kreativitas dan juga kecepatan adaptasi dengan teknologi. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana peran pemuda dalam merespon isu sosial dan juga kemanusiaan melalui media dan teknologi. Yang pertama yaitu melalui penggunaan media sosial sebagai alat mobilisasi. Kita tahu bahwa
bahwa sekarang ini media sosial memainkan peran yang penting di masyarakat, khususnya pemuda. Media sosial seperti TikTok, Twitter, Instagram, dan juga Facebook menjadi platform utama bagi pemuda dalam menyebarkan isu-isu tertentu, baik itu tentang isu sosial maupun kemanusiaan. Penggunaan tagar yang relevan juga memungkinkan informasi tersebut menyebar secara luas dan cepat. Aksi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga menghimpun dukungan dari berbagai kalangan. Contohnya itu kampanye daring, yang digunakan untuk membantu korban bencana atau digunakan sebagai contohnya yaitu kampanye daring untuk membantu korban bencana atau isu lingkungan. Seringkali memperoleh dana dalam skala yang cukup besar. Yang kedua yaitu penggalangan dana dan juga bantuan online. Platform ini dapat digunakan untuk memfasilitasi penggalangan dana dan juga bantuan secara online. Melalui fitur donasi di media sosial, pemuda dapat menghimpun dana untuk berbagai kegiatan sosial, mulai dari bantuan korban bencana hingga pendanaan kegiatan sosial yang lainnya. Dan juga kemudahan akses dan transparansi yang ditawarkan platform ini semakin meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat. Selanjutnya yaitu advokasi dan juga kampanye daring. Pemuda juga turut aktif dalam kegiatan advokasi dan juga kampanye daring untuk isu-isu sosial dan juga politik. Mereka seringkali menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi, serta mengkritik kebijakan pemerintah dan juga mendesak perubahan. Aksi ini seringkali melibatkan perbuatan membuat petisi online, penyebaran informasi kritis dan juga pembuatan konten kreatif untuk meningkatkan kesadaran publik. Adapun tantangan dalam implementasi ini ada beberapa, yaitu yang pertama misinformasi, yaitu penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan dapat menghambat upaya-upaya solidaritas. Pemuda perlu kritis dalam menyaring informasi dan juga memastikan sumbernya terpercaya dan juga akurat. Ini membutuhkan literasi digital. Selanjutnya itu polarisasi, di mana media sosial memperkuat polarisasi yang ada di dalam masyarakat, dan juga perpecahan di tengah masyarakat diakibatkan oleh konten-konten yang dihasilkan oleh media sosial tersebut. Pemuda perlu membangun dialog yang baik guna menghindari perdebatan yang tidak produktif. Selanjutnya itu ketergantungan pada platform. Hal ini dapat mengurangi aksi nyata di tengah-tengah masyarakat. Penting bagi kita untuk menyeimbangkan antara aksi daring dan juga aksi nyata di lapangan. Jadi, pemuda memiliki peranan yang cukup signifikan dalam merespon isu-isu kehidupan, baik itu isu kemanusiaan ataupun isu sosial di era digital ini. Namun, tetap perlu mempertahankan sikap-sikap seperti sikap kritis, bertanggung jawab, dan juga konsisten. Menurut Anda, bagaimana cara agar aksi solidaritas pemuda melalui media digital bisa berdampak nyata bagi masyarakat sekitar saat ini? Menurut saya, agar aksi solidaritas pemuda melalui media digital ini berdampak nyata bagi masyarakat, perlu dilakukan perencanaan dan juga pelaksanaan yang cukup matang. Adapun hal yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, kita menentukan sasaran dan tujuan yang jelas. Ini merupakan langkah dasar yang dapat kita lakukan agar solidaritas pemuda melalui media digital ini dapat berdampak nyata bagi masyarakat luas. Yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi masalah. Kita dapat melihat masalah lingkungan hidup atau masalah kemanusiaan yang ada di sekitar lingkungan kita. Selanjutnya yaitu kita menetapkan tujuan, yaitu tujuan dari aksi yang akan kita lakukan. Selanjutnya yaitu mencari sasaran yang tepat. Ini maksudnya kayak dengan menentukan kelompok masyarakat yang akan dibantu. Apakah kelompok usia tertentu, wilayah geografis spesifik, ataupun kelompok masyarakat yang rentan. Selanjutnya, aksi yang dapat kita lakukan agar solidaritas pemuda melalui media digital berdampak nyata bagi masyarakat, yaitu yang kedua, memanfaatkan media digital secara efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih platform yang tepat. Kita tahu bahwa di masa sekarang ini banyak terdapat platform sosial yang digunakan oleh generasi muda. Di antaranya seperti Instagram. Instagram lebih fokus pada visual, sementara Twitter fokus pada informasi cepat terhadap berita-berita yang ada. Adapun Facebook digunakan untuk jangkauan yang luas.
sementara TikTok untuk konten-konten kreatif. Jadi kita dapat memilih platform mana yang akan kita gunakan untuk menggalang aksi yang akan kita lakukan. Selanjutnya itu kita membuat konten yang menarik. Kita hendaknya membuat konten yang informatif, inspiratif, dan juga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Yaitu bisa jadi dengan menggunakan foto, video, atau infografis. Selanjutnya itu kita membuat strategi pemasaran digital yang efektif, yaitu dengan menggunakan hashtag yang relevan atau men-tag akun-akun yang berpengaruh atau berkolaborasi dengan influencer yang sudah luas jangkauannya. Selanjutnya itu transparansi dan akuntabilitas, yaitu dengan membagikan secara berkala terkait laporan penggunaan donasi dan juga perkembangan aksi solidaritas kita. Selanjutnya yaitu kita melakukan kerjasama dan juga kolaborasi. Ini sudah dibahas sebelumnya, yaitu seperti melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan influencer atau dengan berbagai organisasi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan untuk mempermudah proses distribusi bantuan dan juga memastikan bantuan sampai kepada sasaran yang tepat. Selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu pastikan aksi tersebut berkelanjutan, di mana aksi ini tidak hanya kita jalankan sekali, tapi kayak tidak nge-stuck di satu tempat tapi berlanjut. Untuk memastikan aksi ini berlanjut, perlu dilakukan evaluasi dan juga perbaikan, yaitu dengan melakukan evaluasi secara berkala dan juga mengukur dampak aksi solidaritas dan melakukan penelitian. Selanjutnya itu membangun jaringan yang kuat. Seperti membangun jaringan yang kuat dan berkelanjutan akan memudahkan dalam melakukan aksi solidaritas selanjutnya. Yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasikan seluruh proses aksi solidaritas yang dihasilkan. Dokumentasi ini penting untuk pembelajaran dan juga pertanggungjawaban. Contoh aksi yang dapat kita lakukan yaitu dengan menggunakan media sosial untuk penggalangan dana bagi korban bencana alam. Kita tahu bahwa 1 tahun yang lalu di sini terjadi gunung meletus. Nah, itu bisa kita lakukan penggalangan dana secara digital. Baik itu untuk di wilayah Sumatera saja atau untuk wilayah di luar Sumatera. Kita memerlukan strategi yang tepat. Aksi solidaritas ini jika dilakukan dengan strategi yang tepat dapat mengumpulkan dana yang cukup untuk membantu para korban. Dan juga transparansi penggunaan dana diperlukan agar orang-orang yang sudah berdonasi kepada kita mengetahui dana tersebut kita gunakan untuk apa saja. Jadi, aksi solidaritas pemuda melalui media digital dapat berdampak nyata jika dilakukan perencanaan dan juga pelaksanaan yang cukup matang. Kunci utamanya itu fokus pada masalah, tujuan, dan juga transparansi dalam pengelolaan dana dan juga data-data yang kita sajikan. Mungkin sekian dari saya. Bagaimana jika cara-cara tersebut sudah dilakukan semua nih? Apakah cara tersebut memang bisa dilakukan secara nyata ataupun efektif atau tidak bagi masyarakat? Menurut saya cara tersebut jika dilakukan dengan perencanaan yang sesuai maka akan menghasilkan hasil yang cukup efektif di masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, kita awalnya menentukan target pasti kita membutuhkan waktu yang cukup lama kan untuk mencari target mana yang sesuai dengan aksi yang akan kita lakukan. Juga selanjutnya kita melakukan kerjasama dan juga kolaborasi dengan organisasi tertentu. Organisasi tersebut pasti sudah mempunyai data tentang orang-orang yang memiliki keterbatasan. Jadi jika kita melakukan kerjasama dan kolaborasi, mungkin itu akan membantu kita dalam mencari target yang sesuai. Jadi menurut saya jika kita melakukan cara-cara di atas dapat diperoleh hasil yang cukup efektif di masyarakat. Baik, saya memahami tentang penjelasan dari saudara. Menurut Anda, apakah kampanye digital cukup efektif untuk mengatasi isu sosial dan kemanusiaan? Coba berikan alasannya.
Nah, menurut saya kampanye digital memiliki potensi yang besar dalam mengatasi isu sosial dan juga kemanusiaan. Tetapi efektivitasnya bergantung pada berbagai faktor dan tidak cukup hanya sebagai solusi tunggal. Berikut alasan kenapa kampanye digital itu cukup efektif. Yang pertama itu jangkauannya luas dan cepat. Media digital memungkinkan penyebaran informasi yang luas kepada audiens yang ada di berbagai tempat. Ini sangat penting untuk menyebarkan kesadaran tentang krisis atau isu yang mendesak. Yang kedua yaitu kenapa kampanye digital itu efektif, yaitu karena biayanya relatif rendah. Dibandingkan dengan kampanye konvensional yang membutuhkan dana yang cukup besar, kampanye digital dapat dipilih sebagai langkah yang cukup efektif karena biayanya cukup rendah. Selanjutnya itu interaksi dan partisipasi, di mana platform digital memfasilitasi interaksi dua arah antara penyelenggara kampanye dan juga audiens. Ini memungkinkan umpan balik dan diskusi dan juga partisipasi dari masyarakat. Selanjutnya itu mobilisasi aksi. Kampanye ini dapat dilakukan dengan mobilisasi aksi nyata seperti penggalangan dana, pengumpulan petisi, dan juga aksi sukarela yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kemudahan dalam berbagi informasi dan juga koordinasi memudahkan gerakan ini. Selanjutnya itu dokumentasi dan mentoring. Kampanye digital memungkinkan dokumentasi yang lebih mudah dan juga pematangan dampak kampanye secara berkala. Data yang dikumpulkan pun dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan juga memperbaiki strategi yang ada. Adapun alasan kampanye digital itu Jadi ada gue minta alasan. Ada. Iya. Adapun alasan dari kampanye digital itu yaitu yang pertama digital divide, yaitu tidak semua orang memiliki akses sekolah. Anjir. Itu komunikasi dan literasi digital yang memadai. Ini bisa cukup efektif. Itu digital, tidak semua orang memiliki akses literasi yang memadai. Kan di sini alasan kampanye digital tidak cukup sendirian kan? Dek gue kurang. Tapi kan ada tapi pertanyaannya ada itu dong. Kalau kampanye digital cukup efektif dalam mengatasi sosial dan kemanusiaan, dia sampai aja. Ada gue bikin terus dia cukup sendirian. Hah? Udah. Apa? Jadi gimana? Ini gimana? Nggak tahu. Tukar kah alasannya atau gimana? Ya udah, gue langsung kesimpulan aja gimana? Jadi kampanye digital merupakan alat yang sangat berharga dalam mengatasi isu sosial dan juga kemanusiaan. Namun bukan merupakan solusi tunggal yang cukup efektif untuk dilakukan. Efektivitasnya meningkatkan secara signifikan ketika dikombinasikan dengan strategi yang offline. Jadi kita tidak hanya terpaku pada strategi online yang kita lakukan, tapi kita juga membutuhkan strategi offline di lapangan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aksi solidaritas ini. Adapun aksi strategi offline-nya dapat dilakukan yaitu dengan mengadakan kegiatan dengan komunitas seperti lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, dan juga membangun kepercayaan atau hubungan personal dengan masyarakat. Selanjutnya, kampanye digital harus dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas dan juga terintegrasi untuk mencapai perubahan yang signifikan dan berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya. Baiklah, jawaban dari Kak Tadi sangat sebenarnya. Baiklah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudara, bagaimana peran pemuda dalam membangun kesadaran publik terhadap isu-isu seperti kemiskinan, pendidikan, krisis lingkungan, atau bencana melalui digital? Apa dampak nyatanya di masyarakat? Nah, menurut saya pemuda memiliki peran yang cukup krusial dalam kehidupan bermasyarakat dan juga terhadap isu-isu publik seperti kemiskinan, pendidikan, krisis lingkungan, dan juga bencana melalui media digital. Mereka dapat memanfaatkan jangkauan yang luas
dan juga kecepatan penyebaran informasi melalui media digital. Adapun beberapa peran pemuda dalam membangun kesadaran publik, yaitu yang pertama, kampanye digital. Pemuda dapat merancang dan juga menjalankan aksi melalui media digital. Ini berupa video pendek, infografis, ataupun foto-foto, ataupun konten interaktif lain yang mudah dipahami oleh masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu penggunaan media sosial. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, media sosial memiliki cirinya masing-masing. Seperti Instagram lebih menampakkan visual, Twitter lebih kepada kecepatan informasi, dan juga TikTok tentang konten-konten kreatif. Pemuda dapat memilih platform media sosial mana yang akan mereka gunakan untuk membangun kesadaran publik ini. Mereka dapat menggunakan hashtag relevan dan juga untuk meningkatkan visitabilitas pesan-pesan mereka. Yang kedua yaitu storytelling, yaitu menceritakan kisah nyata individu atau komunitas yang akan mereka jadikan target. Mereka dapat menceritakan tentang kisah-kisah empati ataupun kisah-kisah inspiratif tentang upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya itu membangun jaringan. Pemuda dapat menghubungkan berbagai kelompok masyarakat, organisasi pemerintah, dan juga organisasi pemerintah melalui media digital untuk menciptakan sinergi dan memperkuat dampak yang akan dihasilkan. Yang terakhir yaitu edukasi dan literasi. Pemuda dapat berperan sebagai edukator digital dengan membagikan informasi akurat dan juga terpercaya tentang isu-isu kebijakan sosial tersebut. Mereka dapat membantu melawan informasi yang salah atau menyesatkan. Adapun dampak nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat yaitu pertama, meningkatkan kesadaran. Kampanye digital yang efektif dapat meningkatkan kesadaran publik. Dan juga mendorong lebih banyak orang untuk peduli dan terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu mobilisasi aksi nyata, di mana orang peduli dan di mana media digital dapat memfasilitasi aksi ini. Selanjutnya itu perubahan digital, di mana tekanan publik yang terbangun melalui kampanye digital dapat mendorong pemerintah dan juga lembaga terkait untuk membuat kebijakan yang lebih baik dan juga responsif. Terakhir yaitu penguatan solidaritas, di mana media digital dapat memperkuat rasa solidaritas dan juga rasa empati antar anggota masyarakat, dan juga mendorong kerjasama dan juga mendukung mengatasi masalah sosial bersama. Namun perlu diingat bahwa keberhasilan peran pemuda dalam membangun kesadaran publik bergantung pada strategi yang tepat dan juga konsistensi yang dilakukan, dan juga kerjasama dari berbagai pihak. Tantangannya termasuk mengatasi penyebaran info yang salah, menjaga netralitas, memastikan pesan yang disampaikan dengan efektif, dan memastikan pesan yang disampaikan efektif dan berdampak. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih atas pemaparan jawabannya. Saya sangat memahami jawaban yang telah Anda paparkan. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai subtema ketiga, yaitu pendidikan inklusif sebagai sarana menumbuhkan semangat toleransi di kalangan generasi muda. Yang mana ini di sini saya akan membahas fokusnya itu kepada pendidikan yang merangkul keberagaman untuk membangun rasa kebersamaan. Nah, yang pertama ada pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini adalah pendekatan pembelajaran yang menghargai perbedaan dan juga berupaya memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak untuk memperoleh pendidikan yang sangat berkualitas. Hal ini mencakup anak-anak dari berbagai latar belakang, baik dari suku, agama, ekonomi, budaya, maupun mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Pendidikan inklusif tidak hanya sebatas memberikan akses fisik kepada ruang kelas,
tetapi juga berfokus pada penerimaan secara sosial dan juga emosional, serta mendorong terciptanya iklim sekolah yang ramah, terbuka, dan juga menghargai perbedaan. Dalam pendidikan inklusif, setiap siswa merasa dihargai, diterima, dan memiliki peran dalam lingkungan belajar. Pendidikan inklusif dan juga nilai toleransi. Salah satu nilai utama yang ditanamkan melalui pendidikan inklusif adalah toleransi. Ketika siswa belajar bersama teman-teman dari latar belakang yang berbeda, mereka diajarkan untuk yang pertama adalah menghormati perbedaan pendapat, keyakinan, dan juga budaya. Yang kedua adalah mengembangkan empati dan juga rasa peduli. Yang ketiga adalah berinteraksi dengan cara yang positif dan juga menghargai. Yang keempat adalah menghindari prasangka dan juga diskriminasi. Nah, dalam lingkungan belajar inklusif, perbedaan tidak dijadikan penghalang, tetapi justru dipandang sebagai kekayaan bersama yang dapat untuk saling melengkapi. Seiring dengan waktu, hal ini akan membentuk generasi muda yang memiliki sikap terbuka dan toleran dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini juga ada peran guru dan juga kurikulum. Guru memiliki posisi strategis sebagai pendidik, fasilitator, dan juga teladan. Dalam konsep pendidikan inklusif, guru harus mampu yaitu pertama adalah menciptakan suasana kelas yang aman, ramah, dan menerima semua murid apa adanya. Yang kedua adalah menggunakan strategi pembelajaran aktif yang mengakomodasikan kebutuhan semua siswa. Yang ketiga adalah menanamkan nilai-nilai keadilan, persamaan hak, dan juga kebinekaan dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah memberikan ruang bagi diskusi terbuka tentang perbedaan, serta mendorong siswa untuk berpikir kritis dan juga inklusif. Di sisi lain, kurikulum perlu dirancang agar tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Materi pembelajaran bisa memuat tema keberagaman, kisah inspiratif, tokoh toleran, dan kegiatan kolaboratif antar lintas budaya yang memperkaya pengalaman siswa-siswa. Nah, di sini juga ada dampak positif pendidikan inklusif. Jika diterapkan secara konsisten, pendidikan inklusif mampu menghasilkan generasi muda yang berpikir terbuka dan tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan. Yang kedua adalah mampu hidup berdampingan secara damai dengan siapapun itu. Yang ketiga adalah menjadi agen perubahan dan menjaga harmoni sosial di lingkungannya. Yang keempat adalah mampu memimpin dengan mengedepankan nilai persatuan dan juga dengan nilai keadilan. Dengan demikian, pendidikan inklusif bukan hanya mendidik secara akademik, tetapi juga membentuk karakter dan juga kepribadian anak bangsa yang toleran dan bersikap dan juga berjiwa Pancasila. Nah, di sini juga ada tantangan dan solusinya yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kurangnya pelatihan guru. Masih banyak guru yang belum memiliki pemahaman dan juga keterampilan dalam menangani keberagaman dalam kelas. Nah, kita juga bisa mengambil solusinya yaitu pemerintah dan lembaga pendidik perlu menyediakan pelatihan khusus tentang pendidikan inklusif, pendekatan pembelajaran diferensiatif, serta penguatan nilai toleransi. Yang kedua adalah keterbatasan fasilitas, yaitu adalah beberapa sekolah belum memiliki fasilitas yang mendukung bagi siswa berkebutuhan khusus seperti aksesibilitas fisik dan juga alat bantu belajar. Solusinya yang bisa kita ambil adalah diperlukan investasi infrastruktur dan dukungan logistik dari pemerintah, serta kemitraan dengan lembaga sosial untuk memastikan semua siswa dapat belajar secara setara. Nah, selanjutnya adalah masih adanya stereotip atau diskriminasi di lingkungan sekolah. Perlakuan berbeda kepada siswa karena agama, suku, kondisi fisik, atau ekonomi masih sering terjadi secara tersirat ataupun secara tersurat. Solusi yang bisa kita ambil adalah diperlukan kampanye kesadaran publik baik di sekolah maupun masyarakat untuk membangun budaya inklusif. Sekolah juga perlu memiliki kode etik anti diskriminasi serta mendorong dialog antar siswa. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan yaitu pendidikan inklusif merupakan fondasi penting untuk membangun masyarakat yang toleran, adil, dan juga harmonis. Dengan memberikan ruang bagi semua anak untuk belajar dan berkembang bersama, kita sedang menanam benih masa depan bangsa yang bersatu dalam perbedaan,
Generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan inklusif akan lebih siap menghadapi tantangan global, tetapi warga negara yang berpikir terbuka dan mampu menjadi persatuan Indonesia yang beragam. Menurut Anda nih, apa tantangan utama dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia pada saat ini? Nah, tantangannya ini seperti adanya kurangnya pemahaman dan juga kesadaran, yaitu sebagai banyak guru, orang tua, dan masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep pendidikan inklusif itu sendiri. Yang kedua adalah minimnya tenaga pendidik terlatih, yaitu guru belum semuanya memiliki keterampilan untuk mengajar siswa dengan kebutuhan beragam seperti adanya perbedaan ras, suku, kebutuhan fisik, dan lain-lainnya. Yang ketiga adanya fasilitas dan infrastruktur yang belum memadai seperti sekolah masih kekurangan aksesibilitas seperti jalur kursi roda, alat bantu belajar, atau ruang ramah disabilitas. Nah, selanjutnya ada stigma dan diskriminasi, yaitu masih ada anggapan negatif tentang siswa berkebutuhan khusus dari latar belakang tertentu. Nah, bagaimana cara mengatasi atau solusi tersebut dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia pada saat ini? Nah, untuk solusi yang dapat kita ambil, pertama yaitu ada pelatihan guru dan juga staf sekolah. Yaitu pemerintah perlu menyediakan pelatihan inklusif secara rutin bagi guru dan juga tenaga pendidikan. Nah, yang kedua adanya penyediaan sarana dan prasarana yang sangat mendukung, yaitu seperti sekolah perlu dilengkapi dengan fasilitas ramah disabilitas dan juga alat bantu untuk pembelajaran. Nah, yang ketiga adanya kampanye sosialisasi dan juga edukasi politik, yang dimana meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif melalui media, seminar, ataupun kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Yang keempat adalah kolaborasi dengan lembaga dan komunitas, melibatkan psikolog dan komunitas disabilitas untuk mendukung pelaksanaan inklusif secara menyeluruh. Baik, saya memahami tentang pemaparan yang dijelaskan oleh Saudara Maulina. Baik, terima kasih. Baik, menurut Anda bagaimana pendidikan inklusif dapat berperan dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai perbedaan di kalangan generasi muda saat ini? Nah, pada pendidikan inklusif ini menanamkan adanya toleransi dan juga penghargaan terhadap perbedaan dengan mempertemukan siswa dari latar belakang yang berbeda, seperti adanya agama, suku, kemampuan fisik, dan juga sosial dalam suatu lingkungan pembelajaran. Nah, anak-anak bisa belajar hidup berdampingan, berempati, dan juga menghargai satu dengan yang lainnya. Interaksi ini membentuk sikap terbuka, menghargai perbedaan, dan juga mengurangi prasangka. Dengan begitu, pendidikan inklusif membentuk generasi muda yang lebih toleran, adil, dan juga siap hidup dalam bermasyarakat yang sangat bermajemuk ini. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya ingin bertanya pada saudara mengenai bagaimana pendidikan inklusif mampu menciptakan rasa kebersamaan di antara peserta didik yang berbeda latar belakang, agama, suku, kemampuan, dan sosial ekonomi. Nah, baiklah, di sini adanya pendidikan inklusif menciptakan rasa kebersamaan dengan menyatukan peserta didik dari berbagai latar belakang seperti agama, suku, kemampuan, dan juga sosial ekonomi dalam satu lingkungan belajar yang setara. Dalam suasana ini, siswa belajar bekerja sama, saling membantu, dan juga menghargai perbedaan melalui kegiatan bersama. Guru juga berperan aktif membangun budaya, saling menghormati, dan juga adanya sikap gotong royong di antara lingkungan sekolah tersebut. Dengan pengalaman ini, tumbuh rasa bahwa semua siswa adalah bagian dari satu komunitas, sehingga tercipta ikatan dan kebersamaan meskipun mereka memiliki perbedaan yang beragam. Baik, terima kasih atas pemaparan jawaban dari saudara. Saya sangat memahami jawabannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan tentang mengenai pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan solidaritas dan toleransi antar pemuda.
pertama yaitu webinar dan diskusi daring, yaitu mengadakan seminar daring dan diskusi yang membahas nilai-nilai kebangsaan dan pentingnya toleransi. Kegiatan ini dapat melibatkan berbagai komunitas pemuda dari berbagai daerah untuk memperkuat rasa saling pengertian dan empati. Yang kedua, forum dan aplikasi diskusi, yaitu membuat platform online yang aman dan modern agar pemuda dapat berdiskusi mengenai keberagaman dan peran mereka dalam menjaga persatuan bangsa. Platform ini memfasilitasi dialog lintas latar belakang secara terbuka dan konstruktif. Pelaporan dan pemblokiran akun memanfaatkan fitur pelaporan konten yang melanggar aturan serta memblokir pengguna yang berulang kali menyebarkan konten negatif. Selanjutnya, edukasi dalam komunitas digital, yaitu membangun kesadaran di kalangan pemuda tentang bahaya ujaran kebencian dan pentingnya bertanggung jawab saat berinteraksi di dunia maya. Selanjutnya, virtual gathering dan konser kebangsaan, yaitu mengadakan acara online yang mengangkat tema kebangsaan, kerukunan, dan keberagaman yang mampu menyatukan pemuda dari berbagai daerah dan latar belakang. Poin yang keempat yaitu konsistensi dan keberlanjutan dalam kampanye digital. Agar pesan-pesan positif yang disebarkan mampu memberi dampak jangka panjang, diperlukan keberlanjutan dan konsistensi dalam kegiatan kampanye digital. Beberapa cara untuk mencapai hal ini yaitu yang pertama ada kita bisa mengintegrasikan kampanye ke dalam kegiatan komunitas dan lembaga pendidikan. Yang kedua, membuat jadwal rutin posting konten terbaik dan terupdate terutama tentang keberagaman dan persatuan. Yang ketiga, melibatkan seluruh elemen masyarakat terutama pemuda untuk aktif dalam berkontribusi di media sosial. Yang keempat yaitu membangun gerakan yang menjadi identitas komunitas secara digital sehingga mampu menghasilkan kekuatan kolektif yang terus berkembang. Poin yang kelima yaitu pengawasan, moderasi dan penanganan konten negatif. Penting bagi komunitas digital untuk secara aktif memantau dan mengendalikan konten yang tidak sesuai atau berpotensi memecah belah, seperti ujaran kebencian, hoaks, provokasi, maupun propaganda radikalisme. Beberapa langkah yang dapat kita ambil meliputi: yang pertama, moderasi konten, melakukan penyaringan terhadap unggahan dan komentar yang mengandung unsur diskriminasi atau provokasi. Selanjutnya, pelaporan dan pemblokiran akun, yaitu memanfaatkan fitur pelaporan konten yang melanggar aturan serta memblokir pengguna yang berulang kali menyebarkan konten negatif. Selanjutnya, edukasi dalam komunitas digital, yaitu membangun kesadaran di kalangan pemuda tentang bahaya ujaran kebencian dan pentingnya bertanggung jawab saat berinteraksi di dunia maya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pemanfaatan media sosial secara cerdas dan strategis mampu menjadi alat yang sangat efektif dalam menanamkan dan menyebarluaskan nilai-nilai solidaritas dan toleransi antar pemuda. Melalui berbagai platform digital, pemuda dapat menyebarkan pesan damai, menguatkan identitas nasional, serta memperkuat rasa cinta terhadap kebangsaan bangsa Indonesia. Dengan inovasi, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama, media sosial akan menjadi wadah yang angkat semangat kebangsaan, persatuan, dan kedamaian bangsa Indonesia yang harus terjaga dan berkembang. Menurut Anda, mengapa penting untuk membuat konten positif dan inspiratif dalam menyebarkan semangat kebangsaan dan persatuan di Indonesia pada era saat ini? Menurut saya, membuat konten positif dan inspiratif sangat penting dalam menyebarkan semangat kebangsaan di era digital, dan hal ini terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu membangun sikap optimis dan rasa bangga, di mana konten yang positif dapat mendorong rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap bangsa, sehingga memperkuat identitas nasional dan semangat persatuan. Yang kedua yaitu mengurangi konflik dan polarisasi. Di era digital, informasi negatif sangat provokatif,
bisa dengan mudah memecah belah. Konten positif membantu menyeimbangkan dan meredam potensi konflik dengan menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Yang ketiga yaitu memotivasi dan menginspirasi aksi nyata, di mana cerita inspiratif bisa memicu motivasi pemuda untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang memperkuat solidaritas dan persatuan, bukan hanya menjadi penonton pasif. Yang keempat yaitu menciptakan lingkungan digital yang sehat, di mana konten positif mengajak pengguna sosial atau pengguna media sosial untuk saling mendukung dan menghargai, sehingga membangun komunitas online yang kondusif dan harmonis. Yang terakhir yaitu meningkatkan daya sebar pesan. Konten yang inspiratif lebih cenderung dibagikan dan mendapatkan engagement tinggi, sehingga pesan kebangsaan dan persatuan dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan konten positif dan inspiratif, semangat kebangsaan dan persatuan dapat tumbuh lebih kuat di tengah tantangan informasi yang cepat dan beragam di era digital. Baik, saya memahami tentang pemaparan yang dijelaskan oleh saudara. Nah, menurut Anda strategi digital apa yang paling efektif untuk mengkampanyekan nilai solidaritas dan toleransi antar pemuda di Indonesia dengan mempertimbangkan demografi pengguna media sosial yang beragam? Menurut saya, untuk mengampanyekan nilai solidaritas dan toleransi antar pemuda di Indonesia dengan memperhatikan keragaman demografi pengguna media sosial, strategi digital yang paling efektif yaitu yang pertama, penyesuaian konten berdasarkan platform dan segmentasi audiens, yang dimana membuat konten yang berbeda sesuai karakteristik tiap platform. Misalnya video pendek kreatif dari inspirasi TikTok dan Instagram, diskusi singkat dan hashtag kampanye di Twitter, serta konten video panjang dan edukatif di YouTube. Sesuaikan juga gaya bahasa dan tema konten dengan usia, latar belakang budaya, dan minat audiens. Yang kedua, menggunakan pendekatan storytelling yang positif dan relevan. Sajikan kisah nyata dan pengalaman pemuda yang mencerminkan solidaritas dan toleransi agar pesan terasa dekat dan menginspirasi. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan influencer dan komunikasi lokal, yaitu kita bisa melibatkan tokoh dan komunikasi yang bisa dipercaya oleh target audiens supaya pesan tersampaikan secara autentik dan mendapat perhatian lebih luas. Selanjutnya, interaksi dan partisipasi audiens, yaitu menggunakan fitur interaktif seperti challenge, polling, Q&A, dan live streaming agar pemuda bisa aktif berpartisipasi dan berbagi pengalaman nyata mereka. Selanjutnya, pemanfaatan bahasa dan budaya lokal. Kita bisa menggunakan bahasa yang akrab dan sesuai dengan budaya setempat agar pesan dapat lebih mudah diterima dan dipahami. Selanjutnya, konten edukatif dan berbasis nilai, yaitu menyajikan informasi dan edukasi tentang pentingnya solidaritas dan toleransi dengan cara yang menarik, misalnya melalui infografis, animasi, dan video edukasi. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi berkala, yaitu kita bisa menganalisis data pengguna dan tingkat keterlibatan untuk menyesuaikan strategi agar lebih efektif menjangkau berbagai kelompok pemuda. Dengan strategi ini, kampanye akan dapat menyentuh berbagai lapisan pemuda Indonesia yang beragam secara demografis dan meningkatkan kesadaran serta pengalaman nilai solidaritas dan toleransi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya dapat memahami mengenai strategi digital yang paling efektif untuk mengkampanyekan nilai toleransi antar pemuda tersebut dengan baik. Terima kasih. Apakah menurut Anda kampanye digital bisa menggantikan peran pendidikan formal dalam menanamkan nilai toleransi? Menurut saya,
kampanye digital tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran pendidikan formal dalam menanamkan nilai toleransi, tapi keduanya bisa saling melengkapi. Pendidikan formal memberikan dasar yang sistematis dan mendalam tentang nilai-nilai toleransi melalui kurikulum, interaksi langsung, serta pembelajaran yang terstruktur. Sementara itu, kampanye digital bisa memperkuat dan memperluas pesan tersebut secara lebih luas dan cepat, menjaga audiens yang mungkin kurang terjangkau oleh pendidikan formal, terutama di luar ruang kelas. Selanjutnya, kampanye digital juga menawarkan pendekatan yang lebih interaktif, kreatif, dan konseptual sesuai dengan tren dan gaya hidup para pemuda masa kini, sehingga bisa membuat nilai toleransi lebih relevan dan mudah diterima dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kampanye digital paling efektif bila digunakan sebagai pelengkap yang memperkuat dan menghidupkan nilai-nilai toleransi yang sudah diajarkan dalam pendidikan formal. Baiklah, terima kasih. Saya sangat memahami pemaparan materi dari rekan saya ini. Jadi, toleransi dan solidaritas adalah kunci utama untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Sebagai pemuda, kita memiliki peran yang cukup besar dalam menyebarkan semangat kebangsaan. Mulailah dari hal sederhana, dari lingkunganmu dan juga dari dirimu sendiri. Bersama, kita bisa membangun Indonesia yang damai, adil, dan bersatu. Jadi, toleransi dan solidaritas adalah kunci utama untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Sebagai pemuda, kita memiliki peran yang cukup besar dalam menyebarkan semangat kebangsaan. Mulailah dari hal sederhana, dari lingkunganmu dan juga dari dirimu sendiri. Bersama, kita bisa membangun Indonesia yang damai, adil, dan bersatu.